Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam ibadah streaming pada saat ini. Mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah walaupun secara virtual atau secara online, secara streaming ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menuntun kami, karena firman-Mu Tuhan akan bisa menerangi jalan hidup kami. Segala kuasa kegelapan, iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah streaming ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Tuhan Yesus Kristus ambil alih tampuk pimpinan yang tertinggi, dan Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala puji-pujian yang akan kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan membuka ibadah streaming pada saat ini. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam
Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita membesarkan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, besarkan nama Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan begitu senang karena umatnya boleh memuji dan mengagungkan Dia. Saya juga percaya segala puji-pujian Bapak Ibu Saudara sekalian akan berkenan dan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya harapkan kita boleh mempersiapkan diri kita, karena kebenaran firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kita, jadi terang bagi jalan hidup kita. Saya percaya bahwa saudara tidak akan rugi kalau saudara boleh mendengar, merenungkan, menyimpan, bahkan melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menuntun kita kepada keberhasilan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, segala pujian, nyanyian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, Engkau boleh terima sebagai persembahan yang harum Tuhan. Dan tiba saatnya kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, jamah setiap hati dan lawat setiap pribadi. Berikan pada kami pengertian-pengertian yang baru, supaya kami menjadi umat-Mu, di mana hidup kami menjadi lebih baik ke depan karena tuntunan dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikhlaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema pemimpin yang visioner. Sekali lagi, pemimpin yang visioner. Ada dua kata penting dalam tema firman Tuhan yang akan saya bawakan. Kata yang pertama adalah kata pemimpin, dan yang kedua adalah kata visioner. Nah saudara, kalau saudara perhatikan mengenai pemimpin atau kepemimpinan, saya membaca sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1997 yang dikarang oleh Warren Bennis dan Bud Nanus. Judul buku itu adalah Leaders Strategies for Taking Charge. Bagus sekali buku itu saudara, dan di dalam buku itu dilaporkan bahwa ada lebih dari 850 definisi kepemimpinan. Sehingga tidaklah heran kalau orang bertanya, apa kepemimpinan itu sebenarnya? Karena begitu banyaknya definisi mengenai kepemimpinan tersebut. Jadi setiap orang kalau ditanyakan apa yang dimaksud kepemimpinan, maka orang akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Kalau saudara menanyakan kepada 10 orang tentang kepemimpinan, orang akan menjawab 10 versi tentang definisi kepemimpinan. Tetapi yang paling penting adalah mempunyai koleksi definisi kepemimpinan saja tidaklah penting sebetulnya. Yang lebih penting adalah bagaimana mengimplementasikan, menerapkannya, saudara. Bagaimana membawa dunia, membawa lingkungan kita, membawa keluarga di sekeliling kita kepada suatu perubahan, yaitu perubahan menuju arah, menuju harapan, atau menuju hidup yang lebih baik. Itu yang sebetulnya disebut dengan kepemimpinan, saudara. Jadi itu sesuatu yang harus saudara mengerti, bahwa memang perlu pemimpin, tapi kita tidak perlu hanya cukup definisi tentang pemimpin, tetapi bagaimana mengimplementasikannya. Hal yang kedua mengenai visioner, saya membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Di situ dikatakan bahwa visioner itu adalah orang yang memiliki khayalan atau wawasan ke depan. Jadi seorang pemimpin yang visioner itu bukan cuma hidup pada saat ini saja, pada hari ini saja. Dia harus punya wawasan ke depan untuk bisa menjadi pemimpin yang berhasil. Semua organisasi termasuk gereja membutuhkan pemimpin visioner kalau ingin maju, saudara. Sebab pemimpin visioner boleh dikatakan sebagai arsitek bagi masa depan organisasi, arsitek bagi masa depan gereja. Karena tanpa kepemimpinan visioner, sebuah organisasi atau gereja akan seperti perahu yang terombang-ambing di laut yang bergelombang. Tidak ada dayung, tidak ada kompas, tidak ada peta, dan tidak ada pengharapan. Kalau saudara tidak memiliki visi, maka seperti itulah perjalanan gereja. Seperti perahu yang terombang-ambing di lautan yang bergelombang. Tanpa ada arahan, tanpa ada kompas, tanpa peta, dan tentu tanpa pengharapan untuk menjadi lebih baik. Nah, menarik sekali saudara, seorang pemimpin yang visioner menurut Bud Nanus memiliki 4 peran yang penting
Yaitu yang pertama, seorang pemimpin visioner itu sebagai direction setter atau penentu arah. Sebagai penentu arah, pemimpin visioner merumuskan dan memberikan visi dalam organisasi. Seorang pemimpin visioner sebagai penentu arah yang berhasil akan membangun visi sehingga menarik setiap orang yang ada di dalam organisasi atau di dalam gereja akan ingin punya keinginan untuk membantu sehingga visi itu bisa tercapai. Jadi saudara, sebagai direction setter atau penentu arah harus memiliki visi, ya, di mana bisa menarik para pengikutnya, para anggotanya untuk bisa bersama-sama membantu mencapai visi itu. Nah, fungsi yang kedua dari seorang pemimpin visioner adalah sebagai change agent atau agen perubahan. Sebagai agen perubahan, pemimpin visioner bertanggung jawab untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih baik di dalam gereja atau organisasi yang akan membuahkan pencapaian visi. Agen perubahan yang baik mempersiapkan para pengikutnya untuk membuat perubahan yang diperlukan. Tidak peduli berapapun biaya atau pengorbanannya. Berani mencoba dan berani mengambil resiko. Ada dua hal yang selalu didorong oleh seorang pemimpin visioner. Masalah dipandang sebagai peluang untuk masa depan, bukan sebagai rintangan, tetapi sebagai peluang, bukan sebagai penghambat. Nah, saudara, sebagai kesempatan, pemimpin visioner sebagai agen perubahan membangun gereja yang fleksibel, manajerial, artinya punya tata kelola yang baik, yang fleksibel untuk memungkinkan tingkat perubahan terbesar pada tingkat perubahan yang tercepat. Itu adalah seorang pemimpin visioner yang merupakan agen perubahan. Kemudian yang ketiga, pemimpin visioner sebagai spokesperson atau sebagai juru bicara. Sebagai juru bicara, pemimpin visioner berfungsi sebagai pembicara yang terampil sehingga boleh menarik untuk didengarkan. Tetapi dia juga sekaligus sebagai pendengar yang peduli, yang mau menerima segala masukan dan merupakan perwujudan dari visi dari gereja. Juru bicara merupakan kepala advokat atau negosiator untuk gereja dan visinya, baik dengan para pengikutnya yang ada di dalam maupun dengan orang-orang yang ada di luar institusinya. Visi gereja dikomunikasikan secara luas sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang menarik, sesuatu yang mengasihkan. Sehingga kita tidak pernah menyerah untuk bisa mencapai visi tersebut. Dan yang keempat, dikatakan oleh Butnanus bahwa pemimpin visioner itu sebagai coach atau pelatih. Sebagai seorang pelatih, pemimpin visioner berfungsi sebagai pembangun tim. Seseorang yang secara terampil berhubungan dengan para manajer atau pekerja atau pengurus di dalam gerejanya atau di dalam organisasi yang mencari kepadanya bimbingan, dorongan, dan motivasi. Memodelkan visi adalah komponen utama pelatihan. Bagaimana mengejawantahkan visi itu menjadi suatu kenyataan. Dengan menjalankan visi dengan semangat dan energi yang besar, pemimpin visioner sebagai pelatih menjadi mentor dan teladan di hadapan pengikutnya. Pelatih menunjukkan komitmen mereka untuk membuat semua orang di bawah kepemimpinannya untuk bisa menjadi sukses dan berhasil. Pelatih membangun kepercayaan, menunjukkan rasa hormat, dan memberi kesempatan belajar kepada orang-orang yang dipimpinnya. Intinya adalah membantu orang-orang yang dipimpinnya untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga visi dari gereja itu bisa menjadi kenyataan. Jadi saudara,
seorang pemimpin visioner memang dibutuhkan oleh organisasi atau oleh gereja, karena dia berfungsi sebagai penentu arah, dia berfungsi sebagai agen perubahan, dia berfungsi sebagai juru bicara, dan dia berfungsi sebagai pelatih atau coach. Nah, saudara sekalian, untuk itu mari kita akan menyelidiki firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pemimpin yang visioner. Nah, kita akan membaca bersama-sama Amsal pasal 29 ayat 18, dikatakan demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di dalam Alkitab terjemahan Indonesia dengan jelas dikatakan di sini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jadi saudara, supaya rakyat bisa teratur tertib, dibutuhkan yang namanya wahyu. Sebetulnya wahyu ini menunjuk kepada visi. Kalau di dalam terjemahan King James Version bahasa Inggris dikatakan, where there is no vision, the people perish. Jadi terjemahannya adalah, jika tidak ada visi, maka rakyat hancur. Jadi, di mana tidak ada visi, rakyat akan menjadi hancur. Tidak ada kepemimpinan yang terarah, saudara. Makanya dikatakan di sini bahwa the people perish. Jadi orang-orang yang dipimpinnya itu akan menjadi hancur, saudara. Jadi seorang pemimpin visioner yang pertama itu harus memiliki visi. Jadi apa yang akan dicapai ke depan itu harus dimiliki seorang pemimpin visioner. Suatu keadaan yang lebih baik yang akan dicapai gereja ke depan itu harus sudah dipikirkan pada saat ini, bukan nanti. Jadi kita tidak hidup hanya dalam waktu saat ini saja. Kita hidup dalam waktu yang akan datang, punya wawasan yang kuat di dalam hal-hal yang terjadi, yang diprediksikan akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah saudara, saya akan berikan seorang pemimpin visioner yang mungkin saudara sudah mengenalnya, seorang yang bernama Walt Disney. Siapa yang tidak tahu dengan Disneyland? Taman hiburan yang begitu menghibur dan menjadi idola bagi anak-anak, bahkan juga bagi orang-orang tua yang makin lama makin diperlengkapi. Kalau saudara perhatikan, Disneyland terbentuk di Anaheim pertama kali di Amerika Serikat itu berasal dari visi, dari wawasan ke depan, dari seorang pemimpin visioner yang bernama Walt Disney ini. Dia punya impian bahwa dia akan membangun sebuah taman yang di dalamnya ada tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh karakter maksudnya, ya di dalam taman itu. Ya, itu misalnya Mickey Mouse dan sebagainya, saudara. Nah, tokoh karakter ini dia ingin taruh di dalam taman impiannya dan dilengkapi dengan berbagai macam alat-alat hiburan, alat permainan, menjadi satu komplek yang menyatu, saudara. Orang-orang pada mulanya tidak berpikir ke arah sana, tetapi Walt Disney sudah berpikir, punya wawasan ke depan, karena dia pemimpin yang visioner. Dan kenyataannya saudara, Disneyland terbentuk di Anaheim, Amerika Serikat. Dan itu menjadi taman hiburan yang paling terkenal pada saat itu. Menjadi rujukan dari beberapa orang yang ada di berbagai negara untuk datang ke tempat itu. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa idenya, yaitu Disneyland, itu mulai ditiru oleh beberapa negara. Misalnya negara Jepang, dia juga mempunyai Disneyland. Kemudian negara Prancis juga punya Disneyland, negara Hong Kong. Ya, jadi saudara perhatikan saudara, mereka meniru ide daripada Walt Disney. Jadi sekarang kita perhatikan di dunia mempunyai apa yang dinamakan Disneyland, karena Walt Disney yang
mempunyai visi. Pemimpin visioner harus punya visi, harus punya wawasan ke depan, sesuatu yang belum ada pada saat ini, sesuatu yang lebih baik yang akan dicapai di dalam waktu yang akan datang. Itulah sebabnya gereja pun sama. Supaya gereja boleh maju harus mempunyai seorang pemimpin yang visioner, punya wawasan ke depan, saudara. Itu yang penting, tidak hanya hidup pada saat ini saja. Itu hal yang pertama yang harus dipunyai seorang pemimpin yang visioner. Hal yang kedua yang harus dipunyai seorang pemimpin yang visioner. Pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saya katakan hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan banyak berisi petunjuk-petunjuk, baik untuk kehidupan pada saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi kalau seseorang menjadi pemimpin visioner, dia akan mempunyai banyak rahasia yang dia ketahui melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dikatakan sebagai pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita, menjadi penuntun hidup kita, saudara. Itu sebabnya ketika orang mulai belajar firman Tuhan, maka perjalanan hidup orang itu diberikan oleh Tuhan dalam keberuntungan dan keberhasilan. Karena dia dituntun dan hidup menurut firman Tuhan. Dia punya satu kompas, yaitu firman Tuhan sebagai arah yang tepat, saudara. Itu sebabnya kenapa dikatakan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau perjalanan hidup saudara ingin dipenuhi dengan keberhasilan dan keberuntungan, Tuhan katakan bertindaklah sesuai dengan firman Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Kemudian praktekkanlah, lakukanlah firman Tuhan. Maka perjalanan hidup saudara akan dipenuhi dengan keberhasilan dan keberuntungan. Pemimpin visioner perlu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menuntun pemimpin ini untuk mencapai apa yang dicita-citakan ke depan, saudara. Suatu keadaan yang lebih baik. Kemudian kita akan membaca di dalam 1 Tawarik 22 ayat 13. 1 Tawarik 22 ayat 13 dikatakan, maka engkau akan berhasil. Sekali lagi, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Nah, saudara, Musa itu juga adalah contoh pemimpin yang visioner selain Yosua. Yosua ini adalah abdi Musa yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Musa adalah pemimpin visioner yang membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir, dari perbudakan Mesir, saudara. Musa sebagai pemimpin visioner berhasil, saudara, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Musa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Musa dikatakan di sini berhasil karena melakukan dengan setia firman Tuhan. Itu sebabnya suatu rahasia keberhasilan seorang pemimpin visioner itu tergantung dari cara hidupnya, saudara. Kalau saudara hidup mempraktekkan firman Tuhan, atau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara akan berhasil. Dan pemimpin visioner selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baca saja semua pemimpin yang berhasil dalam Alkitab, mereka hidupnya selalu melakukan firman Tuhan. Mereka hidup selalu sesuai dengan
firman Tuhan. Itu adalah tipe pemimpin visioner yang berhasil. Nah, saudara sekalian, kita akan membaca lagi dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 2 sampai 3. Dikatakan demikian, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kemudian ditutup dengan kalimat yang tegas, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, orang yang hidup sesuai firman Tuhan, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukannya, maka dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selalu menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah tidak menghasilkan buah. Jadi saudara, kalau saudara ingin berhasil ke depan, mari kita menjadi pemimpin yang visioner, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jelas saudara, hal yang perlu saudara mengerti, yang kedua, seorang pemimpin visioner harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya mencapai keberhasilan dan keberuntungan dalam perjalanan hidupnya. Dan apa yang dilakukannya akan selalu berhasil. Dan yang terakhir, yang ketiga, seorang pemimpin yang visioner itu mempunyai integritas. Jadi seorang pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang berintegritas, memiliki integritas. C.S. Lewis katakan, integrity is doing the right thing even when no one is watching. Jadi integritas adalah mengerjakan sesuatu yang benar bahkan ketika tidak ada seorang yang mengawasi. Jadi pemimpin yang berhasil, yang memiliki integritas, pemimpin visioner yang berhasil, itu melakukan sesuatu karena memang dia melakukan. Bukan karena ada orang yang mengawasinya, bukan saudara. Memang dia punya keteguhan untuk melakukan, dan itu berasal dari dirinya sendiri. Bukan disebabkan karena orang lain, bukan. Itulah sebabnya dikatakan dia tetap melakukan hal-hal yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi, tidak ada orang yang tahu, tapi dia tetap melakukan hal-hal yang benar. Itu pemimpin yang visioner, yang punya integritas. Dan dia tidak pernah berkata di mulut A, lalu di pikiran B, di dalam hati B. Tidak ada, saudara. Apa yang dipikiran dan apa yang dilakukan itu selalu harmonis, selalu sejalan. Jadi tidak menipu diri sendiri. Bukan dalam pikirannya A lalu berkata B, bukan. Dalam pikirannya A, dia juga berkata A dan melakukan juga A. Itu maksudnya seorang pemimpin yang berintegritas. Nah, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-37, sebagai contoh tentang Yesus, seorang pemimpin yang visioner. Kita sudah mengambil contoh begitu banyak. Ya, contoh tentang Yosua, pemimpin visioner. Contoh tentang Musa, pemimpin visioner. Dan sekarang kita ambil contoh tentang Yesus, pemimpin visioner. Dia berkata apa Tuhan Yesus? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Yesus sebagai pemimpin visioner yang berhasil, sampai pada akhir dari hidupnya di dunia ini, ketika dia mati di atas kayu salib, dia mengatakan sudah genap. Berarti apa yang dilakukannya itu sudah selesai, sudah berhasil dengan baik, saudara. Kenapa dia bisa mencapai visi, yaitu menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kekal, saudara. Karena dia merupakan pemimpin yang visioner, yang mempunyai integritas. Kalau saudara perhatikan di dalam perjalanan kepemimpinannya, Yesus menekankan tentang integritas. Dia katakan kalau ya, hendaklah katakan ya.
Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Itu adalah integritas, saudara. Jadi kalau ya katakan iya. Kalau tidak, katakan iya. Jadi orang yang punya integritas, bersikap konsekuen, dia tidak berubah arah, tidak pelin-pelan, saudara. Tidak terombang-ambing. Tapi betul-betul dia seorang yang punya keteguhan untuk tetap melakukan apa yang dia lakukan tanpa ada topeng, tanpa kedok, saudara. Tidak perlu mengharapkan pujian dari orang-orang lain. Tidak perlu dilihat dari orang-orang lain, saudara. Itulah pemimpin yang berintegritas. Saya punya satu kerinduan besar para jemaat yang mendengarkan ibadah streaming ini. Menjadi seorang pemimpin yang visioner. Punya wawasan ke depan untuk menciptakan keadaan hidup saudara menjadi lebih baik. Biarlah saudara semuanya boleh menjadi pemimpin visioner dengan 3 hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama, saudara harus memiliki visi. Kita bukan cuma hidup pada saat ini saja, tapi kita harus mempunyai wawasan ke depan, impian ke depan, apa yang akan saudara raih, apa yang saudara akan capai ke depan, suatu keadaan yang lebih baik, lebih cemerlang dalam hidup saudara. Kemudian yang kedua, saudara harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena dari contoh dari Alkitab, setiap tokoh pemimpin visioner yang berhasil, baik itu Yosua, baik itu Musa, baik itu Yesus, itu selalu hidup sesuai firman Tuhan. Sehingga visinya boleh tercapai. Kalau visi dari Yosua membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Visi dari Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Visi Yesus menebus, menyelamatkan umat manusia dari kebenaran kekal. Semua berhasil, saudara. Kenapa, saudara? Karena punya integritas. Ya. Dan itu juga punya visi, saudara. Itu adalah hal yang perlu saudara lakukan supaya kita sungguh-sungguh itu punya integritas dan punya visi. Itulah pemimpin visioner. Punya visi, punya integritas, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini akan menuntun dari semua jemaat untuk menjadi pemimpin yang memiliki visi, pemimpin visioner yang berhasil dalam hidupnya. Perjalanan hidupnya dihiasi oleh keberhasilan, keberuntungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu.
Kami percaya seluruh jemaat yang mengikuti ibadah streaming ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya boleh dijamah oleh Tuhan. Semuanya boleh dilawat oleh Roh Kudus. Tuhan, kami percaya kehidupan kami ini akan menjadi lebih baik. Kami punya wawasan ke depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Karena kami merupakan anak-anak-Mu Tuhan, memiliki Tuhan yang memimpin kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau kami hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalau kami memiliki visi ke depan yang lebih baik, visi yang lebih besar yang ingin kami capai, dan kami mempunyai sikap hidup yang berintegritas Tuhan, maka kami akan menjadi pemimpin visioner yang berhasil. Kami percaya Tuhan dari contoh-contoh yang sudah diberikan oleh tokoh-tokoh Alkitab, baik itu Yosua, baik itu Musa, maupun pribadi Yesus, yang merupakan pemimpin visioner yang berhasil mencapai visinya sampai pada akhirnya. Maka kami juga ingin Tuhan menetapkan dan berjanji pada diri kami sendiri, kami akan menjadi pemimpin yang visioner yang bisa mencapai tujuan kami pada saat akhirnya. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati setiap persembahan pemberian yang diberikan oleh jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati semua yang dilakukan oleh jemaat dalam hidup jemaat sekalian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala usaha, segala pekerjaan, segala pelayanan dari jemaat. Tuhan berkati jemaat dengan umur yang panjang. Tuhan berkati jemaat dengan kesehatan ilahi. Tuhan berkati jemaat dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan berkati jemaat dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan berkati jemaat dengan perlindungan dari Allah. Dan Tuhan berkati jemaat dengan penyertaan dari Allah sampai selama-lamanya. Masa depan seluruh jemaat adalah masa depan yang sungguh-sungguh ada. Hari depan yang penuh harapan, yang akan dicapai dengan penuh keyakinan bersama dengan Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.